Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Dia Sakinah, NIM F551210669. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPT yang saya buat tentang bencana alam banjirop di Pekalongan. Jadi, banjirop di Pekalongan ini kurang lebih kronologinya seperti ini. Gelombang pasat atau banjirop ini menerjang pesisir kota Pekalongan sejak pertengahan bulan Mei dan semakin parah pada hari Senin tanggal 23 Mei sore. Ratusan pemukiman yang tergenang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, di Degayu, Panjangwetan, Panjang Baru, dan Kandang Panjang. Sedangkan di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat itu terjadi bencana banjirnya terjadi di pemukiman Pasir Sari dan Tirto. Sebelumnya BPBD Kota Pekalongan sebenarnya telah menerima BMKG terkait adanya gelombang tinggi yang tingginya itu mencapai 0,7 hingga 1,2 meter, mengakibatkan naiknya air laut di pesisir pantai utara di Kota Pekalongan. Akibat pemukiman di dekat garis pantai dan dekat sungai mulai tergenang. Selain pemukiman dan ruas jalan, gelombang tinggi yang ke sungai juga dan sebanyak 13 meter. Dari perakiraan BMKG, puncak gelombang pasang terjadi pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, sementara terpantau di pesisir pantai utara Kota Pekalongan di krematorium itu gelombang tinggi beberapa kali menghantam tanggul, kemudian menimpas ke jalan dan pemukiman. Gelombang tinggi juga merusak belasan warung yang berada di pantai. Menurut warga, biasanya gelombang pasang terjadi sejak siang dan puncaknya sore, baru saat malam hari gelombangnya akan surut. Jadi penyebab banjirop ini kurang lebih ada 5. Yang pertama itu pemanasan global. Hal ini mengakibatkan banyak es kutub mencair yang berakibat pada kenaikan muka air laut. Lalu penurunan muka tanah yang jika terus berlangsung, maka wilayah tersebut semakin rendah dan berpotensi terjadi banjirop. Kemudian ada penyebab ketiga itu ketinggian air laut. Gelombang pasang air laut memerlukan ruang yang lebih luas dari saat normal. Hal ini membuat daerah sekitar pantai tergenang oleh air laut. Kemudian intensitas abrasi. Proses ini menyebabkan luas daratan di perairan semakin berkurang. Maka daerah dengan elevasi rendah akan mudah mengalami banjirop. Lalu yang terakhir, kerusakan drainase. Drainase ini rusak bisa membuat air laut sulit mengalir ke laut, kembali ke laut, sehingga wilayah tersebut akan tergenang dalam waktu yang cukup lama. Kemudian adapun dampak banjirop di Pekalongan ini, karena banjirop ini di pesisir Pekalongan terjadi hampir setiap hari, dampaknya itu infrastruktur rumah, fasilitas umum rusak, aktivitas warga juga jadi terganggu. Warga yang punya biaya lebih yang bisa dikategorikan menengah ke atas itu biasanya memilih pindah, tapi yang untuk warga memiliki ekonomi menengah ke bawah dia biasanya bertahan. Rumah, jalan, fasilitas umum kayak sekolah, jalanan, layanan kesehatan, sanitasi, dan pekarangan, tegalan, persawahan, lahan tambak jadinya rusak. Meski sudah ditinggikan, tapi banjirop ini setiap hari terjadi, kembali merusak rumah yang sudah ditinggikan. Motor yang biasanya warga pakai untuk cari nafkah juga biasanya jadi mogok dan rusak karena kemasukan air rob. Adaptasi masyarakat terhadap banjirop ini kayak cara-caranya itu meninggikan bagian depan rumah, membuat rumah tingkat, melakukan migrasi, meninggikan jalan, membuat tanggul, selokan, membuat sanitasi di atas sungai, meninggikan dengan tambak, meninggikan batas tambak dengan jaring, dan membeli bibit tanaman padi yang tahan salinitas yang tinggi. Cara
mengatasi banjirop ini, pertama pemanfaatan teknologi dengan melakukan pemanenan air hujan atau menampung air hujan di tanggul, pengoperasian pompa, serta membangun bendungan di area pesisir. Yang kedua itu membangun kota konsep waterfront city yang menjadikan air sebagai bagian kehidupan sehari-hari masyarakat. Caranya ini bisa diterapkan dalam wilayah penurunan tanah ini. Jadi secara tidak langsung masyarakat akan beradaptasi dengan membuat rumah panggung untuk menghindari luapan air. Cara ketiga itu pembuatan bendungan laut yang disertai dengan tidal gate atau pintu air yang berfungsi untuk mengatur pasang surut di daerah muara. Tujuan sistem ini mencegah dan mengurangi volume air laut masuk ke daratan. Cara keempat itu pemerintah juga dapat melakukan polder atau kolam untuk menampung air laut. Polder tersebut didesain sedemikian rupa agar menjadi bagian dari drainase kota. Ada beberapa upaya pemerintah dalam penanggulangan banjirop. Pertama itu pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, pemukiman gedung daerah, serta merevitalisasi sungai dan saluran. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan air Belanda atau Dutch Water Authority di Rotterdam, Belanda. Penambahan ketinggian tanggul, pengelolaan drainase, permukaan air yang dapat diturunkan kuantitasnya, pengelolaan limbah, manajemen partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam pemeliharaan tanggul dan pompa yang berada di bawah nanti. Terakhir, melakukan rekayasa teknik dan rekayasa sosial sehingga pembangunan dan pengelolaan tanggul dapat memberikan manfaat yang optimal. Jadi ini adalah video sumber berita, video berita yang saya jadikan sumber untuk PPT ini. Di video ini dia tidak menjelaskan semua yang ada di PPT saya, tapi di berita ini dia menjelaskan lebih ke kronologinya, beberapa penyebab dan beberapa akibatnya, dampak yang dialami masyarakat. Jadi berikut videonya. Kemudian itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah.